seperti seniman itu mencurahkan apa yang diinginkan, apa yang ingin diekspresikan, nggak sebatas itu. Ranah desain memang lebih spesifik, gimana ya, desain ini berfungsi gitu, dan ini menjadi solusi, dan gimana caranya ini harus komunikatif gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di podcast Pacitanku. Podcast judulnya masih sama, kertas kosong, Mas. Ya, biasanya kan gelas kosong. Nah, ini kemarin kita bikin di kertas kosong. Pertimbangannya karena gawe ini motionnya lebih gampang. Nek gelas kan angel nek kertas kan. Itu, dan hari ini yang mau mewarnai atau memberi warna di kertas kosong biar nggak kosong lagi adalah Mas Tion. Mas Tion ya, panggilannya Mas Tion. Ya. Yang lebih banyak dikenal dengan nyambung Tion Vektor kalau di sosmed. Ya. Banyak sini. Aku pun juga pas awal tahu nama Mas Tion juga Mas Tion Vektor, langsung diimpor langsung dari Manadi tadi. Walaupun nama sebenarnya desit sekali, Mas. Namanya Setiono Budi Sampurno. Ya. Wes Jawa banget ya. Tapi ya memang mensiasati lah. Itu kan dan terbagian dari nama. Menyiasati sebenarnya, Mas. Itu bagian dari nama. Sudah panggilan dari kecil sih Tion itu. Banyak yang bilang kok dikeren-kerenkan gitu. Padahal ya sini makan Setiono kan ya Tion. Iya, diambil Tionnya itu. Jadi ya sih betul sih. Bukan mensiasati tapi lebih ke ya milih motongin ini geledi Tion. Iya. Kalau Budi kan juga sudah banyak ya. Iya. Oke. Terus sehat, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini pandemi kemarin dilewati dengan alumni juga nih, Mas. Sempat merasakan Covid juga nggak? Sempat berarti ya? Sempat. Kalau penyakitnya enggak? Oh enggak ya? Alhamdulillah enggak ya. Cuma dampak ekonominya. Ya. Itu semuanya merasakan ya Mas Alif ya. Iya. Oke. Alhamdulillah enggak sampai jadi alumni karantina ya. Enggak sampai alumni Wisma Atlet. Oke, sehat dulu. Dan menarik karena pasti ini kalau dilihat di sosmednya ya, itu kan banyak sekali desain yang sempat awalnya di logo juga, terus kemudian di lukis juga keren, sempat ada postingan yang waktu itu masih pas yang ngadain ya, yang itu kan juga bagus banget. Waktu di Lodena ya Pak? Di mana? Di Tumpak Rinjing. Di Tumpak Rinjing. Saya waktu itu juga meliput juga, cuma belum kenal waktu itu. Dan desain logonya juga keren, kemudian ada ilustrasi juga, terus kemarin memeriahkan di Merdeka itu ya, Merdeka itu tanda tanya. Dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol akhirnya kita undang sekalian. Kita pengen mengetahui sih gimana sih Mas menjadi seorang desainer berarti ya? Ya, ranahnya saat ini desainer saat ini ya, besok nggak tahu kan. Namanya kita survive kan di mana-mana harus bisa menyesuaikan sih. Ini pengen tahu nih perjalanan akhirnya bisa sampai di titik sekarang nih. Itu seperti apa Mas? Mungkin awal mula akhirnya menggeluti dunia desain itu seperti apa sih? Ya sebenarnya dari kecil hobi gambar, dari TK mungkin sebelum TK hobi gambar, terus setelah SMA mungkin mau kuliah seni rupa juga nggak boleh sama orang tua, dan juga pada saat SMA juga bapak itu juga meninggal, jadi ekonomi keluarga juga kurang sulit, jadinya ya mematahkan harapan ya. Sempat pengen keisi juga. Terus habis SMA saya merantau ikut keluarga di Bojonegoro. Saat itu pada waktu itu kehilangan waktu untuk melukis atau menggambar.
Nah, setelah itu saya kan kerja di kantor jadi TU kayak gitu. Nah, pas di situ saya apa, Mengisi waktu luang diberi yang nggak mengisi waktu luang enggak. juga sih, Mas. Jadi setelah bekerja kan saya kerjanya ngetik dulu office buat kayak gitu. Habis itu setelah orang-orang pulang saya nggak pulang dulu, Mas. Di belajar mengoperasikan komputer. Nah, dari situ kok kepengen apa namanya ya sih tahu soal apa, gambar di komputer, gimana desain, gimana bisa Photoshop. Berarti dari komputer kantor kan? Iya. Dan dulu belum ada YouTube itu belum setenar sekarang, banyak tutorial. Dulu di blog mainnya. Jadi ya belajar sendiri. Cuma saya pikir waktu itu juga kalau dibilang jadi desainer itu belum juga sih. Baru belajar itu 2008 mungkin. Nah, setelah itu 2010 saya pulang ke Pacitan, terus akhirnya bisa beli komputer sendiri, dan akhirnya ya sinau terus gitu loh, masalah desain. Setelah saya sinau banyak soal desain tuh, Kantor luas banget. sebenarnya ternyata desain itu nggak hanya cuma komputer, cuma hardware, tapi memang banyak sekali keilmuan desain itu yang harus memang dipelajari seorang desainer itu banyak sekali. Mulai dari hierarkinya desain itu gimana, itu harus banyak sekali. Dan kebanyakan anak-anak sekarang itu kalau bisa mengoperasikan sebuah software di komputer itu sudah dianggap desain grafis. Itu sebenarnya juga keliru sih. Karena zaman dulu kalau dilihat kesejarahan desain grafis itu mereka nggak ada komputer, jadi semua dari sket, terus mereka menggambar manual juga gitu. Ya mungkin itu yang perjalanan ya sampai sekarang masih desain juga gitu. Oh, berarti kalau dari 2008 udah sekitar 14 tahunan ya ini. Ya. Tapi kalau itu kan 2008 itu kan mulai tertarik untuk karena waktunya untuk melukis langsung itu tersedot di pekerjaan akhirnya mumpung ada komputer kantor ya. Terus itu kalau bisa tak tanya, terus dapat orderan pertama itu tugas pertama dari kantor suruh bikinkan sesuatu gitu? Ya biasa kan, Mas, kalau dulu belum begitu paham dunia desain, ya cuma suruh buatin teman-teman itu ada kayak ya logo, kayak ilustrasi vektor atau apa. Cuma ya saat itu ya belum istilahnya belum mempunyai sisi ekonomis bagi saya gitu. Karena masih di pekerjaan utamanya bukan itu ya? Ya. Dan setelah berjalannya waktu ya saya paham gitu. Desainer itu harus begini harus harus banyak belajar juga gitu loh. Dan gimana bikin portofolio, gimana cara cari klien kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti kalau untuk yang biasanya pesanan komersil pertama itu dari mana? Di Bojonegoro apa di Pacitan mungkin? Wah, saya lupa kalau komersilnya itu. Yang jelas ya dari Indonesia sendiri juga ada sih gitu loh. Sempat juga sih bikin dapat klien dari Jogja. Itu brand yang terkenal tuh Bijak Jawa. Oh, Bijak Jawa juga. Nah, itu saya yang awal-awal desainernya saya gitu. Waktu itu desain apa, Mas? Desain model kaos ya berarti ya? Iya kan, Bijak Jawa itu kan quote Jawa, cuma yang bikin tipografinya juga saya. Kalau ada ilustrasinya saya. Nah, logonya juga saya. Tapi terakhir sih logo itu. Oke. Dari logo.
Bijak Jawa, keren. Oh berarti karena udah 14 tahun yang lalu ya, jadi mungkin lupa untuk kayak orderan pertama lupa saya. Oke. Tapi waktu itu banyakan kayak misalnya mungkin tapi dari kantor juga kadang dimintai tolong juga untuk bikin sesuatu kayak gitu. Ya, bikin ID card kayak gitu kan ada. Oke. Tapi yo biasanya sih gitu sih, misalnya di kantor-kantor ya. Karyawan sing desain disuruh-suruh kayak gitu kabeh. Oke. Terus ini kan akhirnya mantap di menggeluti di dunia desain, akhirnya pulang sampai beli komputer sendiri kan sudah bisa dikatakan memantapkan diri untuk terjun di desain gitu lah, sampai akhirnya kan berarti memproklamirkan diri sebagai seorang desain, bukan programmer ya, kayak mungkin Bismillah di desain gitu. Itu kapan Mas untuk momentumnya itu? Ya mungkin 2012-an sih. 2012-an itu saya sudah nggak kerja secara kantoran formal kantor sudah istilahnya memilih jalan, ini jalan saya gitu. Ternyata ya dari situ selalu ada sih teman-teman yang minta tolong kayak gini. Berarti minta tolong bayarnya gede, 2M. Makasih Mas. Ya ada sih gitu, ada sebenarnya. Cuma ya kalau menerima teman kayak gitu kita edukasi lah gitu loh. Kita edukasi bahwa pekerjaan desainer itu nggak sesepele yang dikira gitu. Kamu gambar-gambar curat-curat kok, padahal ya wah luar biasa ya, mencurahkan pikirannya. Ya yang membedakan yang menarik itu seringkali ada yang pesen logo kayak gitu. Cuma mereka nggak tahu. Taunya saya kalau bikin sesuatu masih bagus. Nah itu salah kaprah menurut saya, karena kalau logo itu biasanya untuk perusahaan atau untuk itu pasti ada ada filosofinya. Maksudnya segmennya. Oke. Ada segmen, ketika ada segmen tuh pasti ada data. Sebenarnya harusnya desain itu dimulai dari sebuah riset atau betul data. Sih, harus ada risetnya tadi ya. Harus ada risetnya. Dan desainer itu akan menginterpretasi ke dalam bentuk visual. Dan ya nggak sebatas seperti seniman itu mencurahkan apa yang diinginkan, apa yang ingin diekspresikan, nggak sebatas itu. Ranah desain memang lebih spesifik, gimana ya, desain ini berfungsi gitu, dan ini menjadi solusi, dan gimana caranya ini harus komunikatif gitu, dengan targetnya tadi itu dengan segmennya tadi harus benar-benar komunikatif. Oke. Terus berarti kan setelah akhirnya menggeluti di dunia desain sampai akhirnya profesional, berarti saya bilang ini ketemu ya kata-katanya profesional di bidang desain. Kan ya cah sekolah kan mungkin belum profesional ya, karena menggarap paling tugas disuruh-suruh gitu ya. Nah kalau di Pacitan sendiri Mas Tion nih, kan berarti karena udah lama itu melihat potensi desainer itu sebesar apa sih? Maksudnya apakah worth untuk dijadikan sebuah pekerjaan gitu di Pacitan? Ya sebenarnya desain itu banyak sekali bidangnya, dan mungkin 1 tahun 5 tahun ke depan itu pekerjaan seorang desainer itu bakal lebih spesifik lagi, bakal lebih rinci lagi. Bahkan sekarang ada food artist. Food artist itu kayak desainer yang bikin fotografi menu, kayak mesin noto-noto gitu. Nah itu kan muncul sebenarnya pekerjaan desain gitu loh.
Cuma itu lebih spesifik akhirnya lebih spesifik lagi. Nah, menurut saya itu pekerjaan seorang desainer itu potensial sekali karena apa ya? Yang ada di ruangan ini aja semuanya hasil desain gitu loh. Jadi nggak salah kalau dibilang desain itu adalah apa ya? Ujung tombak peradaban juga sih. Ketika manusia butuh sesuatu dan seorang perancang membuat sesuatu yang berguna untuk mereka, itu wah menurut saya ya luar biasa sekali gitu. Cuma kita kadang nggak sadar gitu. Bahkan kita sendiri sebagai apa ya manusia fisik secara fisik mungkin Tuhan juga mendesain kita itu wah sedemikian rupa. Tangan delek ini, ngirung ning gini. Oke. Tapi kalau misalnya pasar mungkin juga ini ya, Pak, udah ada internet kan nggak terbatas di Pacitan aja sih sebenarnya. Nah, iya. Ya memang sekarang pasarnya bebas juga sih Mas. Kita dulu awal-awal desain itu ya bingung juga gitu loh. Mau apa ya? Menjual kalau desain nggak menjual sih sebenarnya. Harus kita bikin portofolio, terus nanti ada orang mengerjakan, membutuhkan sesuatu itu visual tentunya itu ya kemana gitu waktu itu awal-awal ya, kan cukup bingung sih. Sekarang marketplace pun jual desain ya. Tapi ya lucu juga kalau desain itu dijual tanpa ada apa ya kalau desain menurut saya memang kebutuhan berdasar kebutuhan gitu loh. Dan desain sendiri adalah sebuah solusi bagi mereka gitu. Jadi bukan kayak prinsip kerjanya seniman yang membuat sesuatu terus dibeli. Kalau desain ranahnya orang butuh sesuatu dibikin dulu. Kita yang merepresentasikan lah, yang memvisualkan. Ya kita yang bikin apa sebuah pokoknya pemecahan solusi mereka gitu loh. Mereka butuh apa kita bikin sesuatu gitu. Dari logo mungkin banner apa macam-macam gitu ya. Mungkin. Oke. Dan sebenarnya banyak sekali. Ya memang banyak ya, dan bahkan ya tadi bener. Jadi di ruangan, di kamar, di studio ini tukang pun akhirnya juga mendesain kan. Maka dari tukang. Cuma mungkin dia ekspornya di tukangnya itu. Jadi semakin lama mungkin semakin mengerucut kan akhirnya. Ya. Dan desain sendiri sebenarnya bukan apa ya, bukan melulu soal estetika sih. Tapi gimana itu bisa sangat berfungsi bagi klien, bisa berfungsi bagi konsumen klien tersebut. Jadi harus kepas. Contohnya kayak gini, umpamanya kita bikin produk atau mendesain sebuah produk dan konsumennya adalah cewek gitu loh. Cewek yang suka K-pop umpamanya. Itu nggak mungkin kita kasih warna hitam, skema warna kayak gitu. Itu kan nggak match gitu loh. Nah, maka dari itu sebenarnya desain itu harus berdasar apa ya, sebuah data gitu dari mereka. Jadi nggak boleh sembarangan sih gitu. Jadi kalau asal bikin terus visualnya kok bagus sekali, itu belum tentu juga itu berfungsi gitu. Oke. Berarti harus selaras ya, maksudnya estetikanya dapat mungkin, terus fungsinya lebih ke fungsinya sebenarnya. Lebih ke fungsinya sih. Ya, karena kan kalau membuat sesuatu kan, mendesain sesuatu kan ya lebih dikedepankan fungsinya dulu, nanti baru estetikanya secantik mungkin. Ya, estetika sih sebenarnya penunjang lah ya mungkin. Ya penunjang sih, penunjang bagi itu. Biar itu bisa jadi komunikatif juga itu loh. Jadi pertimbangan untuk menciptakan sebuah desain itu juga banyak sekali sebenarnya. Oke. Bahkan kalau orang seorang desainer itu benar-benar
pro ya berarti. Itu kan dari pemilihan font kayak gitu, warna itu detail buat sampai dipilihkan sedetail itu ya. Detail. Sampai kayak sudut apa namanya? Sudut lengkung ini sampai ada maksud tersendiri dan lain-lain. Maksudnya hasil risetnya itu di sedetail itu ya. Enggak, mungkin kalau itu mungkin kayak golden ratio itu. Kalau golden ratio itu memang rumus, sebenarnya Mas. Rumus ya itu boleh dipakai, boleh enggak sih? Cuma itu memang aplikasinya ya. Rumus. Cuma kalau seorang desainer melihatnya, oh ternyata ini sudah enak gitu, dipandang enak, terus bisa komunikatif, kliennya cocok, nggak pakai rumus itu nggak apa-apa. Gitu. Cuma itu rumus membantu. Mungkin iya tadi rumus membantu. Jadi untuk mempermudah kan, yang menciptakan kan juga ahli-ahli zaman dulu kan. Iya. Bahkan mungkin dan kalau karena sudah dibantu dengan komputer kan, jadi harusnya sih lebih apa ya? Nggak sesusah dulu lah ya. Iya. Referensi. Cuma kalau saya sendiri sih, sistem kerja saya sih awal mula tetap pakai sketch Mas. Iya. Jadi desainer yang baik menurut saya itu memang harus tetap bisa ini ya, tangannya. Ya kan awalnya dari ide gitu, dari ide kita sketch gitu. Bikin logo pun ya, bikin logo pun saya juga banyak koleksi sketch logo itu, tumpuan tuh sampai segini ada. Ya sketch potelat itu Mas. Sampai akhirnya jadi final itu ya ini ya. Jadi kita menghubungkan data dari tadi dari konsumen mintanya seperti apa itu dicatat, terus bentuknya seperti apa, stylenya seperti apa kita catat, kita rangkum, nanti kita munculkan keywordnya kayak apa, dan itu sketchnya yang bisa lama juga. Kalau komputer 2 menit 3 menit sudah jadi, sudah pasti jadi ketika sketch ini sudah final gitu. Jadi yang penting kalau seorang desainer ya harus bisa nyeket gitu loh. Desainer apapun gitu, tukang kayu, tukang arsitektur kayak gitu harus bisa nyeket. Betul. Awalnya itu. Jadi komputer itu hanya alat bantu lah. Ya alat bantu sih sebenarnya. Sebenarnya ya banyak juga sih klien-klien yang cuma minta sketch, iya ada loh. Oh ada juga Mas ya. Jadi sebatas Mas aku sketch ini aja. Iya. Jadi mereka lebih percaya sketch manual itu. Jadi memang komputer itu notabene ya cuma membantu, tool sebenarnya tool. Karena kan kaitannya dengan cetak mencetak. Kalau bisa komputer tapi ide gagasannya enggak susah juga ya. Apa sih yang mau digambar gitu ya. Oke. Kalau saya lebih suka itu sketch dulu baru ke komputer. Komputernya 2 menit 3 menit. Iya sih. Dan menyesuaikan aja. Dan yang payah mungkin kalau klien itu cuma lihat 2 menit 3 menitnya itu. Padahal ada proses begadang ya. Prosesnya itu. Golek inspirasi yang kafe, yang pantai. Kalau inspirasi sih, kalau seorang desainer itu biasanya sudah sudah harus pandai merekam visual yang ada di sekelilingnya gitu loh. Oh kalau kalau visual ini enaknya kalau ini sebenarnya kalau mencari inspirasi itu mungkin bagi seniman aja. Kalau di desainer sih mereka sudah merekam sendiri, cuma gimana ya mencapai keyword yang diinginkan yang diinginkan seakurat mungkin gitu lah komunikasinya. Nah ini bisa buat teman-teman yang mungkin punya rencana untuk membangun karir di dunia desain grafis dan desain apapun lah ya di dunia desain. Berarti workflow-nya bisa ditiru ya. Berarti kayak misalnya ngobrol dulu sama ini KPP toh. Ya kalau zaman sekarang sih kita nggak bikin proposal kayak minta logo. Kalau zaman dulu kita kasih proposal seperti ini. Kalau sekarang lebih enak ngobrol sih. Ngobrol sama klien maunya gimana, poin-poinnya seperti apa. Coba kita nggak harus
gimana ya, kita nggak harus nyari kepuasan diri seorang desainer, nggak seperti itu, nggak harus seperti itu. Dan klien pun kalau memaksakan sesuatu, kita harus edukasi juga. Jadi keduanya itu harus sharing, tapi nggak harus memaksakan itu. Kita beri edukasi pada mereka bahwa kalau segmen ini cowok, ini pakai warna ini, pakai font ini yang lebih cocok. Kalau muda, segmennya orang-orang muda harus pakai skema kayak gini, kayak gitu. Oh, berarti saling ini ya, kasih masukan, saran mintanya seperti ini, nanti kita yang memberi goal dari apa namanya itu, ngobrol itu yang kita cari. Nah, kalau setelah ngobrol baru kita ke pencarian visualnya itu. Yang akhirnya di-sketch dulu tadi ya? Jadi sketch nanti diajukan dulu nggak apa-apa. Gimana kayak gini gitu. Kira-kira gambar ngasar seperti ini, nanti baru dibikin. Kalau setelah deal sama klien ya kita tinggal komputerisasi ya. Itu 2 menit, 5 menit jadi. Oke. Itu kalau proses mendesain logo dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, berarti untuk potensi di seniman pasaran sebenarnya besar ya, maksudnya untuk potensi pasarnya sendiri juga banyak. Terus kalau desainer sudah nggak pacaran lagi, Mas, maksudnya makanya karena udah ada internet juga, jadi kan pasar kan luas banget. Pasarnya nggak terbatas perbatasan geografis ya. Nggak perlu itu, Mas. Jadi jangan menutup diri lah intinya. Maksudnya kok minder Pacitan kan bisa menjadi seorang desainer yang bagus juga. Cuman ya kalau saya sebagai seorang desainer itu menyarankan buat teman-teman yang pengen belajar desain kita harus belajar dulu seluk-beluk desainnya. Jadi kesejarahan mungkin juga dipelajari itu. Jadi tidak waton gambar itu loh, waton membuat tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan kayak gitu. Jadi biar bisa lebih lama juga ada alasan lebih dalam juga kan? Iya, lebih ilmiah juga sih. Dan mungkin ada teori-teori yang akhirnya bisa membantu akhirnya mempermudah proses desain kan? Ya itu biasanya kalau di website itu banyak yang share keilmuan soal hierarchy of design gitu. Hierarkinya seperti apa. Apalagi kan sekarang ilmunya mambrak. Ya. Kalau mau ikut seminar kan juga banyak gitu aksesnya. Tutorial di YouTube sudah banyak. Cuma kadang itu sebatas teknik gitu. Teknik komputerisasi, teknik itu. Yang penting adalah hierarkinya sudah tahu gitu. Hal-hal prinsip-prinsip desain gitu ya. Karena pengalaman saya dulu ya cuma bisa gambar, bisa komputerisasi, merasa sudah jadi desainer. Padahal sebenarnya belum gitu. Kita harus tahu seluk-beluknya, fungsinya seperti apa gitu. Oh ya benar sih. Jadi lebih memperdalam lagi. Biar lebih mahir juga nanti akhirnya kan. Ya. Terus kemudian yang juga menarik adalah sampai akhirnya ada vektor itu apa karena memang pengen fokus suatu saat akan fokus di bagian vektor atau yang lain gitu. Karena bagian vektor. Kalau misal besok fokusnya jadi rupa Muri gitu, apa nanti ganti nama. Ya enggak tahu sih Mas. Benernya itu ya cuma kebetulan aja berarti ya? Kebetulan aja. Karena biasanya ilustrator atau desainer itu juga pakai nama panggung juga. Betul. Nama pena lah menulis ya. Ternyata saya bikin mungkin nama pion di Indonesia juga banyak gitu. Tak kasih nama vektor juga itu loh. Akhirnya kok teman-teman malah cocok itu wah pion vektor tuh. Benar juga malu juga. Kan nama ada doa, Mas. Oke, sendu kan. Ya, maksudnya malu dalam arti apa ya? Sebenarnya namanya yang Desit tadi loh. Cuma ternyata ya hoki juga. Mereka lebih akrab itu. Bahkan
nama anak saya juga Victor. Terus sampai akhirnya diabadikan jadi nama anak, misalnya Victor banget gitu. Jadi biar semakin mendarah daging. Oke. Terus kalau dalam dunia desain itu kan ada juga yang bukan perdebatan kali ya, mungkin ada sih obrolan-obrolan. Idealis apa ikut tren? Nah, menurut Mas Tion sendiri seperti apa? Ranah idealis itu mungkin apa ya, kalau di dunia desain itu harus sangat diturunkan sekali. Cuman kita punya style gitu loh. Okay. Kita harus punya style. Jadi setiap karya setiap karya itu tahu loh. Oh, yang desain siapa sebenarnya. Kalau idealisme itu sebenarnya kalau di dunia desain ya jangan, karena kita berhadapan dengan klien tadi ya. Klien. Apa ya, kalau berarti lebih ke gaya mungkin ya, ke gaya mungkin ya, stylenya yang dia itu apa pelajari, yang difokuskan itu. Makanya sudah banyak sekali desainer itu sekarang cuma milih gaya. Pengennya seperti apa tau, ibaratnya kalau ada sebuah perusahaan yang pengen brandnya itu vintage mungkin, ya cari yang desainer yang vintage gitu. Yang portofolionya vintage gitu ya. Kalau yang modern mungkin ya cari yang desainer yang modern. Sudah banyak sekali itu. Dan apa ya, kalau masalah idealisme dan ikut tren, misalnya kayak gaya desain kan, misalnya 2020 itu sing tren apa modelnya. Kalau saya sih membaca terus saya ikuti desain grafis online itu banyak teori-teori desain yang mengatakan kalau kita cuma ngikut arus juga tenggelam juga itu Mas. Jadi kalau tren itu ya kita terserah desainernya lah gitu loh. Mau ikut ya mau bisa. Ikut boleh. Ya itu tadi kembali desainer tuh kalau saya analogikan ya seperti pekerjaan seorang dokter juga sih. Gitu loh. Sama. Maksudnya kita itu dikasih masalah gitu. Kalau dokter kayak kasih, oh Pak dokter saya sakit ini, panas umpamanya. Nah desainer kan akhirnya mendiagnosa dulu, oh masalahnya seperti apa, apakah memang sakit panas atau sakit apa gitu. Mungkin kalau setelah ada diagnosa, biasanya dokter kan ngasih resep. Kalau panas pakai paracetamol, terus seberapa dosisnya gitu, 100 mg, 500 mg. Dan bukan sepenuhnya dokter itu menyembuhkan kan, bukan. Coba kita memberi saran, memberi solusi kayak gitu. Yang menyembuhkan juga ya Tuhan sendiri kan. Kalau di desain biasanya kalau kita kasih contoh produk, nggak selamanya, nggak sepenuhnya desainer itu yang keliru ketika produk itu nggak laku, karena produk itu kan juga ada marketingnya, ada distribusinya. Jadi kita memberi solusi, cuma ya itu tadi harus ada rentetan setelahnya. Ada ya? Itu. Oke. Berarti yang saya tangkap tetap ada gaya untuk jadi untuk membedakan satu desainer dengan desainer lain ya, pasar. Kalau untuk tren ya diikuti aja kan, ya siapa tahu kan dapat rezeki dari situ ya. Kayak dokter tadi loh, senengannya bikin ngasih resep paracetamol atau ibuprofen atau apa ya. Benar. Oke. Jadi ya nggak usah terlalu idealisme banget. Yang penting bisa survive, terus kemudian tadi gayanya tetap terwadai gitu ya. Ya, idealisme itu nggak boleh seorang desainer idealis sekali, itu nggak boleh. Cuman kita harus menciptakan sesuatu yang ideal bagi konsumen kita itu. Maksudnya ideal ketika desain kita diaplikasikan di perusahaan mereka, cocok lah. Jadi bagus, jadi dapat diterima, komunikatif. Terus kalau produk ya laris di pasaran seperti itu. Oke. Dan
kayak misalnya dari seorang dancer pun juga ini ya, terus kayak ada kebanggaan tersendiri misalnya dipakai terus produknya laris kan malu seneng gitu ya. Iya, ya. Oke, terus ini ya yang pertanyaan selanjutnya, ada nggak Mas Tion yang bikin produk dari maksudnya ketemu klien terus klien minta sesuatu terus yang sampai terkenang banget sampai sekarang itu, Mas ada nggak? Ya kalau apa ya? Gawe ini logo, kayak logo nih. Ya pernah sih ikut apa ya? Kayak kontes ilustrasi. Itu desain itu Java Jazz tahun 2000 berapa ya? 2013 atau tahun berapa itu. Diundang dinner juga sama apa ya? Yang IO-nya untuk dinner sama pengisi-pengisinya artisnya, cuma ya nggak tak ambil. Mas Tarat Ya mungkin karena kebetulan waktu itu mau lahiran istri saya, terus itu ya dipajang di booth Java Jazz juga sih. Waktu itu bikin apa Mas itu? Itu ilustrasi. Jadi dari sekian banyak apa ya yang masuk, Mas Tion juga sing dipajang di situ ya. Nah waktu itu kan saya bikin wayang beber juga, wayang beber yang sedang main musik. Jadi wayang bebernya pegang alat musik jazz gitu. Ya ada apa? Saxophone, ada gitar, ada sebagainya. Jadi mereka menarik juga bagi mereka itu. Jadi saya tadi top 10 itu. Senang banget ya. Senang juga sih. Apalagi kan musik seniman 2013 kan hitungannya masih termasuk awal-awal kan gitu. Ya, masuk awal-awal sih. Terus pernah juga sih di apa ya? Di Amikom itu saya nggak kuliah di sana, cuma ada kontes desain juga. Apa ya? Ilustrasi juga sih. Itu juga saya membawa spirit style wayang beber juga sih. Itu waktu itu juara 1 juga. Padahal orang kuliah ini nggak kuliah di situ, nggak orang Jogja juga gitu. Malah juara 1. Iya, senang juga kayak obatnya di TBY, di konser hall-nya itu dipanggil nama saya. Senang juga. Keren. Emang cocok buat dari Tion Vector serasa juga nih Mas. Ya kalau yang terakhir kan saya bikin itu menang maskot pemilu itu. Pemilu Pacitan mana ya? Si pemilu 2019. Sang Wanara itu ya saya yang buat. Memang ya karena sudah berpengalaman juga ya akhirnya ngerti lah. Sampai akhirnya walaupun otodidak, otodidak kan penting kan. Maksudnya kayak belajar senaunya. Ya nggak tahu sih kalau dianggap otodidak, monggo, kalau enggak ya monggo ya. Karena juga belajar dari website juga itu loh. Tapi kan apa pernah misalnya kayak kurs yang formal ini nggak pernah saya, nggak pernah. Cuma kalau apa namanya, kalau webinar kayak gitu pernah sih. Kalau kursus nggak pernah. Kita cuma lihat website, blog, YouTube mungkin akhir-akhir ini sih. Kalau dulu kan blog gitu. Blog. Oke. Tapi yo sekalian memantau ini sing ra kita iki cuma itu teknis loh Mas yo. Belajar teknis gitu. Tapi kalau soal keilmuan desain ya baca literasi, kita ngikuti Instagramnya desainer, terus asosiasinya juga ada komunitas kayak gitu, kita ngikuti. Oke. Ya karena saling melengkapi lah ya, misalnya kayak teknis itu kan jam terbang yang bicara nanti kan. Tapi kalau misalnya yang literasi itu kan apa ya? Sayang banget kita bergerak di dunia itu tapi kita nggak tahu harus seperti apa, ilmunya seperti apa kan eman banget gitu. Iya. Ya harus belajar itu loh, belajar apa ya, intinya itu esensinya harus sinau dulu kalau off the core-nya. Oke. Terus Mas Tion nih, ini kan
kalau tadi kan udah disinggung juga karyanya bisa sampai masuk top 10 di Java Jazz itu kan bukan event yang sembarangan kan. Terus tadi bisa di Amicom, kalau boleh ngasih mungkin pesan ke teman-teman yang berarti nggak ada kata terlambat juga kan untuk berkarir di dunia desain kan? Karena saya juga selalu belajar. Iya, makanya akan ada terus kan kayak ilmu-ilmunya kan ada baru terus gitu. Nah, untuk yang misalnya baru jalan setahun 2 tahun itu apa Mas advice dari Mas Tion nih? Tips mungkin. Tips lah. Gampangnya. Ya mungkin kalau mungkin awalnya hobi gambar gitu ya, menurut saya ya jangan patah semangat dulu. Kalau belajar untuk jadi desainer itu memang bagi saya ternyata ya sulit gitu. Pada awalnya saya nggak ngira desain tuh serumit ini gitu. Buatnya serumit itu nggak mengira. Cuma yang harus kita pelajari yang dasar-dasar desain itu harus belajar dulu, diiringi dengan teknis juga. Dan sambil jalan tetap nimbangin gitu. Sambil jalan, terus mungkin ya bikin proyek-proyek pribadi gitu kali ya. Mungkin fake portfolio mungkin ya. Mungkin sebuah konsep untuk bikin portofolio kayak gitu. Dan mungkin sket manual yang memang harus dikuati gitu loh. Sebenarnya apapun jadi desainer apapun harus kuat secara sket gitu. Karena ide ini kan datang dari pikiran, terus kita harus bisa menggambarkan pada sket itu, dan sket itu yang memang prosesnya lebih lama gitu. Dan kalau masalah hardware, masalah apa itu menurut saya itu ya kesekian lah. Speknya seperti apa komputernya itu sekian lah. Yang penting kita punya ide, gagasan di situ. Jadi desainer itu tanda kutipnya nggak cuma komputerisasi mengoperasikan software aja ya. Gitu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman hobi di kayak gambar-gambar ya, biasanya udah diopo tapi sekolah dengan kadang sekarang mungkin 1 tahun atau 5 tahun ke depan tuh sudah muncul lagi cabang desain itu sudah banyak sekali mungkin. Sudah ada desain logo, ada website, ada sekarang itu ada ya tadi food designer, ada clothing, macam-macam desain produk. Dan itu sudah, kuliahnya juga sudah banyak yang buka kampus-kampus seperti itu. Yang menjurus, maksudnya semakin jurusannya semakin kecil gitu ya? Spesifik sih. Oke. Arsitek pun juga kayak gitu. Semakin lebar lah. Kecabangannya semakin lebar. Jadi banyak. Sebenarnya lebih bagus kalau bisa spesifik sih. Kalau saya sementara ini masih palu gada semuanya. Karena memang dari kebutuhan pasar sini sih. Oke. Kadang pemainnya juga belum sebanyak ini. Misalnya di kota besar kan terus kayak sing megule tadi bener nih, sing bagian vintage, yang iki modern yang ini studio-studionya ada sendiri ya. Oke. Terima kasih Mas Tion Wahyi. Belajar lagi. Kemarin juga pas akhirnya ganti logo Pacitan kan juga kayak dulu memang. Belajar nyari informasi gimana cara desain logo sing simpel gitu kan akhirnya. Nah itu nanti ranahnya masuk ke branding Mas. Jadi diluaskan kan nggak cuma. Ya luas. Jadi desain itu masuk ke ranah branding juga sih. Jadi branding itu perusahaan secara menyeluruh sebenarnya. Branding itu bukan hanya visual tok gitu. Sakmono enggak cuma itu, tapi harus tadi ya kita cari riset dulu, harus datanya seperti apa, nanti diolah terus diserahkan kepada desainer yang tepat juga itu, yang bisa mengolah visual menjadi lebih komunikatif, lebih pas gitu, lebih ideal gitu. Iya, seperti itulah.
kalau ngobrolin desain ini mau dilanjutin ya bareng rantai suka biar nih. Dan sekali lagi terima kasih Mas Tion atas waktunya dan apa ya ilmunya. Sehingga aku sih penting sih ilmunya sih. Maka dari saya mau itu loh. Kalau di podcast terus ada edukasinya, saya seneng banget. Betul. Karena yo apalagi kan pandemi kemarin kan juga banyak sing akhirnya yo ada sing orang dapat rezeki juga dari desain lah macam-macam gitu kan. Jadi pengen juga ngangkat bagian desain seniman atau ya desainer lah untuk kita juga apa ya ben nggak dewi-dewi gitu akhirnya kan banyak ternyata di sini ini akhirnya bisa saling bertukar pikiran juga kan. Ya. Oke. Jadi sing mau berkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Tion bisa search di Instagram Mas Tion Vektor ya. Ya. Tion. Facebook mungkin juga ada. Oh iya di Facebook juga. Mas Tion Budi Sampurno. Tapi di Facebook Tion Budi Sampurno ya. Di Instagram di Tion Vektor. Ya. Nek misal ada kumpul-kumpulan kan biasanya ada nih Mas Tion. Di mana-mana ada gitu ya. Terus bakal langsung DM aja ke Instagram Mas Tion. Ya. Apa namanya? Ya open DM tuh Mas, di DM biasanya ya balas gitu ya. Mau bisa di DM. Bisa di DM nanti ya. Nah, misalnya ada project-project ya bisa move ke email atau ke WA. Saya terima kasih Mas Tion. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang rekomendasi mau diundang bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow Mas Tion Vektor. Siap. Ya, cocok ya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.